Halo sahabat planters. Nah, kita hari ini akan melihat perkembangan kelapa sawit umur 4 tahun ya, yang sebelumnya tidak pernah dirawat atau dipupuk sama sekali, tetapi sudah kita lakukan pemulihan menggunakan pupuk tunggal ya. Pada tahun lalu ini sudah memasuki bulan 2 tahun 2025. Kita akan melihat bagaimana perubahan dari kelapa sawit yang sebelumnya sangat memprihatinkan dan tidak mengeluarkan buah sebelumnya ya. Kemudian pelepahnya itu tegak ke atas. Itu menandakan kurangnya unsur hara atau kurang dipupuk sebelumnya ya. Nah, sekarang kita sudah lakukan pemulihan perlahan-lahan. Kebun kelapa sawit ini sudah mulai menunjukkan perubahan, terutama pelepahnya sudah mulai condong ke bawah ya. Ini bisa kita lihat. Buahnya juga banyak bermunculan. Nah, bisa dilihat dari video ini, hampir semua mengalami perubahan, yaitu buahnya itu keliling ya. Ya, bisa kita saksikan dan bisa kita syukuri dengan menggunakan pupuk tunggal, yaitu dolomit, fosfat, urea, dan KCl. Itu bisa merubah sawit yang sebelumnya sangat memprihatinkan menjadi berbuah semua ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kebun sawit yang tidak pernah dirawat sama sekali dan tidak mengeluarkan buah, bisa dicoba menggunakan pupuk tunggal tadi, yaitu dolomit, fosfat, urea, dan KCl ya. Dosisnya itu cukup 1 kilo per batang masing-masing pupuk ya. Dolomit 1 kilo, fosfat 1 kilo, urea 1 kilo, dan KCl 1 kilo. Itu diberi jarak masing-masing pupuk 2 minggu atau 1 bulan ya. 1 bulan lah paling idealnya. Nah, walaupun kita memupuk kemarin cuma 1 kali karena kendala biaya juga. Nah, kali ini kita akan lakukan pemupukan lagi supaya nanti kedepannya bisa bagus, lebih bagus maksudnya. Buahnya bisa lebih besar-besar. Ini buahnya masih standar ya, walaupun keliling itu buahnya masih belum maksimal ya. Bisa kita tekan lagi menjadi lebih besar dengan menggunakan pupuk. Nanti akan kita genjot lagi menggunakan pupuk ya. Memang kalau menggunakan pupuk tunggal, memang kendalanya atau kekurangannya itu di tenaga ya. Apabila kita tidak sempat mengurus kebun, kita harus membayar orang. Berbeda dengan menggunakan pupuk majemuk atau NPK ya. Itu bisa sekali tabur saja dengan dosis misalnya 2 kilo. Sekali tabur dibagi dalam 1 tahun, misalnya 3 kali atau 4 kali. Nah, tapi kalau pupuk tunggal ini kita harus masing-masing pupuk harus memberi jeda. Itu otomatis akan memakan biaya untuk membayar pekerja ya. Jadi setiap pupuk harus kita beri jeda supaya tidak terjadi penguapan ya. Takutnya kalau kita tumpuk sekali itu terjadi penguapan, sehingga percuma kalau kita pupuk kalau menjadi amoniak atau menguap ya. Jadi harus kita beri jeda, kemudian kita kasih pupuk itu harus di musim hujan, jangan di musim kemarau ya, supaya penyerapannya ke tanah itu lebih maksimal. Nah, ini memang banyak pohon yang belum kita pruning ya, karena belum sempat itu. Jadi makanya masih banyak yang belum di pruning. Nah, itu adalah serangga penyerbuk ya.
Jadi sangat penting sekali serangga penyerbuk ini untuk kebun kita. Jangan kita semprot ya, jangan kita bunuh, karena serangga ini sangat berperan penting bagi penyerbukan kelapa sawit agar buahnya itu bisa sempurna, bisa besar ya. Nah, kita jalan-jalan lagi, kita lihat ya. Nah, buahnya keliling, kita akan menunggu masaknya, tinggal dipanen ya. Sebelumnya itu sangat memprihatinkan, buahnya itu tidak keluar ya. Biasanya keluar pun busuk. Nah, itu bisa kita lihat bekas panenan sebelumnya ya. Sebelumnya tidak pernah dipanen. Nah, ini sudah mulai kita lakukan pemanenan, karena setelah kita lakukan pemupukan, pohonnya itu bisa kita panen karena buahnya juga keliling dan rotasinya terjaga. Sebulan bisa 2 kali panen. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba pupuk tunggal, bisa membelinya di toko pertanian terdekat ya. Kita akan lihat lagi. Nah, ini adalah bukti bahwa pupuk tunggal itu memang benar-benar jos ya. Jadi jika seperti ini pohonnya, sebaiknya ditebang saja ya. Itu adalah pohon yang mengalami buah cengkeh, jangan dipertahankan, sebaiknya itu ditebang saja. Nah, ini adalah pohon yang di dalam video sebelumnya kita buat ya. Ini buahnya sudah mantap-mantap keliling ya.